Feng Tianxing diam-diam melihat pemandangan di depannya, tetapi menggelengkan kepalanya. Sebuah kalimat muncul entah dari mana. Hanya butuh 5 tahun bagi saya untuk semua orang di sini untuk melangkah ke seluruh tubuh ras iblis. Jika Anda adalah iblis dengan bakat luar biasa, tahap menghancurkan tubuh tergantung pada seberapa keras Anda bekerja. Kondisi yang ditawarkan oleh Feng Tianxing menyebabkan kegemparan dalam sekejap. Dalam 5 tahun, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara biasa. Namun, Feng Tianxing sudah bersiap untuk ini. Saya masih memiliki puluhan ribu setan di tangan saya. Jika Anda ragu, biarkan Laksamana Yan pergi dan melihatnya. Saya rasa dia tidak perlu berbohong kepada Anda. Tekad tersebut membuat Laksamana Yan langsung berdiri dan berbicara. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Laksamana Feng berada di puncak alam pemecah tubuh, dan dia menerobos dalam sehari. Dia pasti memiliki metode kultivasi yang berbeda di tangannya. Itu tergantung pada ketulusanmu. Apakah cukup baginya untuk menggunakannya? Tuan kota dari kota utama di samping menjadi cemas ketika mendengar ini. Menatap Feng Tianxing. Kamu ingin merobek perjanjian denganku? Feng Tianxing mengangkat bahu tak berdaya. Kamu memukuliku seperti ini dengan tanganmu sendiri. Dan itu bukan pelanggaran perjanjian, kan? Siapa yang akademiku ingin ajarkan adalah urusanku. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Feng Tianxing tidak lagi memiliki rasa hormat sedikit pun kepada penguasa kota di kota utama. Dan matanya yang tenang penuh. Penghinaan. Itu sangat menghina. Melihat kedua belah pihak akan jatuh, Feng Tianxing menghela nafas lagi. Intiku selalu untuk tidak membunuh satu sama lain. Selain itu, kamu bisa menyelesaikannya sesukamu. Bukan urusanku siapa yang membenci siapa. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan menepuk bahu Laksamana Yan di depan semua orang. Biarkan semua orangmu tumbang. Jika terlalu banyak masalah, wajah semua orang akan jelek. Laksamana Yan tidak tahu kenapa, tapi dia tetap melakukannya. Menurut instruksi Feng Tianxing, keduanya mundur bersama tentara. Tidak lama kemudian, di bawah instruksi Feng Tianxing, Laksamana Yan mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada penguasa kota di kota utama. Disepakati bahwa keduanya akan bertemu dan berdiskusi langsung besok. Dan Feng Tianxing saya akan berciuman saat itu sejak tiba di tempat kejadian. Siapapun yang bergerak adalah musuhnya. Di kota yang ramai, Feng Tianxing dan Laksamana Yan berjalan berdampingan di jalan. Laksamana Yan tersenyum di seluruh wajahnya. Melihat orang-orang iblis yang datang menemui angin, Laksamana Yan tiba-tiba menghela nafas lega. Tampaknya pembunuhan hari ini bermanfaat. Setidaknya itu layak untukku. Feng Tianxing melirik Laksamana Yan di sampingnya, dan tiba-tiba berkata. Sebagai panglima partai, kamu seharusnya tidak membawa emosi manusia ke dalamnya. Setidaknya saat membuat keputusan, mudah untuk digunakan oleh orang lain. Metode Void sangat aneh. Terakhir kali aku bertemu Void, dia bisa dengan mudah mengarang penampilan fisik yang ditargetkan. Berkelahi, iblis yang saya temui kali ini tampaknya memiliki cara untuk membubarkan kesadaran mereka. Singkatnya, Anda harus berhati-hati di masa depan. Laksamana Yan mengangguk, sebelum berbicara. Oke, omong-omong, Tianxing. Apa tujuanmu memintaku mengucapkan kata-kata itu hari ini? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Melihat Laksamana Yan tidak berniat melepaskannya, Feng Tianxing menghela nafas. Negosiasikan dengan baik. Ingatlah untuk tidak membuat negosiasi itu sukses. Kali ini aku akan menyalin kampung halaman penguasa kota di kota utama. Laksamana Yan membeku sesaat, tetapi tidak menganggap kata-kata Feng Tianxing terlalu serius. Bukannya dia tidak tahu apa artinya menyalin kampung halamannya, tetapi karena di depan rencana berani Feng Tianxing, Laksamana Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa otaknya tidak cukup. Kampung halaman tuan kota dari kota utama adalah kota utama, tempat paling makmur di dunia. Banyak setan bangga tinggal di kota utama, dan mereka memiliki banyak kebajikan bela diri. Sesulit surga untuk menangani kota utama dengan cara biasa, apalagi menggeledah rumah mereka. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda cukup mengesampingkannya dan tidak memikirkannya. Laksamana Yan secara pribadi membawa Feng Tianxing untuk berkeliling kota sebentar. Tanpa ancaman kehampaan, tempat ini berangsur-angsur kembali ke kemewahan sebelumnya. Dibandingkan dengan Feng Tianxing, lingkungan hidup Lord Luo saat ini tidak terlalu memuaskan. Setelah berselisih dengan Laksamana Yan di permukaan, iblis dari semua tempat menggunakan berbagai alasan untuk memaksa Tuan Luo mengakar di pegunungan dengan 700.000 pasukan iblisnya. Bagaimana setan-setan ini bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu sulit? Belum lagi makanan dan air. Lagi pula, iblis hanya perlu mengandalkan ini untuk memuaskan nafsu makannya. Apa yang benar-benar membuat setan-setan ini merasa tidak nyaman adalah hutan lebat di luar, di mana ada semua jenis binatang buas yang berteriak dari waktu ke waktu. Meskipun iblis tidak takut pada mereka, kebisingan yang konstan selalu mengganggu. Khusus untuk Tuan Kota Luo, hatinya yang sudah terganggu menjadi semakin terganggu. Pukul meja dengan keras. Kemarilah, bersihkan binatang buas di luar lagi.
Tidak ada respon dari Demon Rache untuk perintah ini, tapi meja yang baru saja diselesaikan runtuh dalam sekejap. Tuan Kota Luo tidak pernah dianiaya seperti ini sebelumnya. Dia penuh amarah dan kebencian. Feng Tianxing adalah bajingan. Kenapa harus dia? Tidak, aku harus menemukan cara untuk menghukumnya. Aku ingin dia tahu siapa penguasa dunia ini. Kemarilah, kirimi aku perintah segera untuk sementara menghapus yurisdiksi Feng Tianxing dengan alasan bahwa Feng Tianxing berkolusi dengan Fight. Melemparkan kata-kata ini dengan keras, Tuan Kota Luo mencibir lagi, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keadaan itu. Bagus, sangat bagus. Pesanan ini bagus, tapi saya harus menambahkan satu lagi. Feng Tianxing diinginkan. Di bawah panggilan berulang Tuan Kota Luo, akhirnya seseorang datang, dan dia memandang Tuan Kota Luo dengan takjub. Tuanku, Anda baru saja mengatakan bahwa apapun perintah yang Anda berikan hari ini, Anda tidak akan diizinkan untuk melaksanakannya. Itu sebabnya bawahan tidak datang ke sini. Saya tidak tahu mengapa Anda menggunakan perintah rahasia untuk menelepon mereka. City Lord Luo membeku sesaat sebelum berbicara. Apakah ada hal seperti itu? Sepertinya aku bingung dengan Feng Tianxing. Tidak masalah, sekarang saya mengulangi perintah saya. Dengan alasan kesadaran Feng Tianxing telah ditempati oleh kehampaan dan berkolusi dengan kehampaan, saya akan segera mengepung Feng Tianxing dan menangkap Feng Tianxing. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Kota Luo, para bawahannya masih ragu-ragu. Tuan Kota Luo, perintah ini ditulis untuk saat ini, dan kami akan membuat keputusan besok. Bagaimana? Ini adalah perintah kematian yang Anda keluarkan di awal, dan tidak dapat diubah. City Lord Luo mendengus dingin. Oke, kalau begitu aku akan mengulangi perintah ini besok. Ingatlah untuk mengatur orang agar siap malam ini. Jika kamu tidak siap, aku akan membunuhmu besok pagi. Ras iblis buru-buru membungkuk dan mundur. Daerah sekitarnya sunyi. Hanya Tuan Kota Luo yang mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Ini masih selangkah terlambat, tapi tidak apa-apa. Meskipun fragmen ingatanmu tidak banyak, aku menemukan beberapa di antaranya. Ini adalah Feng Tianxing, jadi aku akan membunuhnya untukmu. Ini hanya sehari. Apakah itu untuk iblis atau umat manusia? Itu hanya waktu yang tidak signifikan. Namun bagi Feng Tianxing, waktu hari ini sangatlah berharga.